efektivitas harus ada, mahal ataupun tidak itu harus benar-benar dianalisis, bukan bisa kira-kira. Ini memang kita bikin kandang modern ya Mas ya. Semuanya kita pakai besi dan pakai pabrikan semua lah Mas pokoknya. Lah tujuannya apa? Memang benar-benar di Indonesia itu kan dengan kapasitas penduduk yang begitu banyak, otomatis konsumsi daging kan mesti banyak Mas. Nah disitulah peluang untuk kita masuk ke penyediaan daging domba. Nah apalagi ini ditompang dengan perbaikan genetik semacam ini Mas. Ketika saya sudah merasa bahwa saya nyaman dan senang di bisnis ini, ya semacam kayak gini, saya kepingin domba ini juga riang gembira seperti saya memelihara mereka. Ketika sore ataupun nanti pagi kita lepas gitu loh Mas, untuk berolahraga pagi, bercanda gurau sama teman-temannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman, ini adalah sebuah peternakan yang modern, domba Dorper, di mana di depannya, bagian depannya seperti ini teman-teman, ada sudut cantik mall, ada hotel, ada cafe juga nantinya. Nah ini di sini ya, ini bukan domba-domba loh yang di dalam ini adalah klinik kecantikan. Nah kita langsung menuju ke dalam. Nah nanti barangkali yang jauh-jauh nanti bisa menginap di sini gratis atau tidak untuk belajar ternak dombanya, dan juga barangkali berminat untuk pembeliannya bisa di sini. Ada hotel sebelah kiri dan di sebelah kanan saya adalah sebuah tempat bercakap kopi ataupun untuk ngopi-ngopi ya, karena saat ini puasa mungkin tutup ini, nanti bukanya jam 3 sore. Nanti bisa pesan-pesan untuk berbuka puasa bersama, dan juga disediakan musolanya di sini. Nah ini teman-teman, letak daripada kandangnya adalah di belakang sana teman-teman. Nah ini pintu masuknya hotel, hotelnya dengan nama Amas Hotel. Nah teman-teman, ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Sebelahan dengan hotel ini adalah kandang domba, dan juga lahan untuk hijauannya berada di belakang kandang, di sekitar kandang. Kandangnya mengandung sistem peternakan modern dari kandangnya yang kokoh, dan juga sistemnya pemeliharaannya semi-semi umbaran teman-teman. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bertanya-tanya kepada ownernya. Ini kita cari-cari dulu di ownernya daripada farm ini teman-teman, lebih jelasnya. Nah ini teman-teman sudah ketemu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Bisa mengganggu sebentar, ini kita review-review untuk kandangnya ya. Ini tepatnya di Kediri teman-teman kita. Berada di dekat Stadion Brawijaya sebelah timurnya, tepatnya di Doko, kecamatannya Ngasem ya, kabupatennya Kediri, Jawa Timur, di negara Indonesia. Mohon maaf Pak, bisa pakai dulu ini supaya nanti suaranya agak nyaring gitu, persis ya. Di sini atas nama peternakannya Ayana Farm Pak ya. Ya perkenalkan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Gufron dari PT Ayana Farm Indonesia yang beralamat di Desa Ngasem, Doko, Kabupaten Kediri, Mas. Siap Pak. Ini Ayana Farm Indonesia ini berarti bukan hanya bergerak di bidang dunia perdombaan ini Pak. Kalau PT Ayana Farm Indonesia sendiri memang khusus di perdombaan, khusus Mas. di perdombaan. Kita ada di kawasan yang satu kawasan dengan PT Emas Indonesia Jaya. Oh, berarti yang di depan ya, itu depan sendiri. Tadi PT Emas Indonesia Jaya. Di situ ada kafe, ada hotel, ada klinik, ada supermarket. Lah yang belakangnya ini kita pakai untuk farm, PT Ayana Farm. Oh, jadi beda yang depan, tapi satu owner. Satu. Ini Pak sekalian Pak, tadi saya sempat sedikit hotelnya ini. Ini teman-teman yang jauh pengen belajar ternak domba ataupun beli-beli domba di sini, untuk fasilitas penginapannya gimana ini nantinya? Iya, kalau mau nginap, mau yang dari luar kota, mau main ke sini, mau apa,
Ya enak Mas, kita sudah ada Hotel Emes ini. Jadi Hotel Emes ini memang bukan hotel bintang 5, yang hotel yang kita rancang memang untuk orang-orang kerja Mas. Jadi bukan untuk, karena kan di sini juga tidak ada tempat wisata. Iya, di sekitar sini. Jadi untuk transit, Kediri ini kan kota transit Mas. Sehingga untuk orang-orang kerja, untuk apa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang luar kota atau yang apa mau ke sini menginap ya langsung di sebelahnya farm kita ini. Di sebelah farm gini. Nanti kita bisa ngopi bareng lah, nongkrong bareng atau apa. Sambil belajar-belajar ternak domba juga. Nanti kita sama-sama bahas tentang domba. Ini di awal mengawali untuk peternakan dombanya, jatuh cintanya seperti apa Bapak ini? Gini Mas, saya itu kan dari waktu SMP itu kan saya SD SMP itu saya angon Mas, angon kambing. Angon, di orang tua saya. Jadi ketika saya udah bekerja dan udah tua seperti ini, terus kok domba ini viral. Artinya kan memang benar-benar di Indonesia itu kan dengan kapasitas penduduk yang begitu banyak, otomatis konsumsi daging kan mesti banyak Mas. Nah disitulah peluang untuk kita masuk ke penyediaan daging domba. Nah apalagi ini ditompang dengan perbaikan genetik semacam ini Mas. Ini domba-domba yang kita datangkan dari Australia untuk bibitan ini betina-betinanya Mas. Ini betina-betina dari Australia untuk dikembangbiakkan di Ayana Farm. Terus yang ini jantannya Mas. Ini yang jantan full bloodnya. Ini jantan full blood kita. Keren Pak, ini long size dan gede juga ya. Nah seperti ini dah. Kok bisa jatuh cinta di Dorper tadi ya? Karena memang dari genetiknya itu tadi Pak ya, dan dagingnya gitu. Iya. Di Dorper itu kan memang kualitas dagingnya di Australia itu juga terbaik Mas. Wagyunya daging domba itu ya Dorper ini Mas. Wagyunya ya, sapi wagyu. Kalau domba di Dorper gitu. Karena kalau di Dorper ini kan genetiknya kan unggul Mas. Artinya dia usia 4-5 bulan, kalau yang F1-nya aja bisa 25 sampai 30 Mas. 30 F1 kilogram. itu artinya domba pejantan full blood seperti ini dari Australia kita crossingkan dengan domba-domba lokal kita Mas. Yang Texel, cross Texel, komposit ataupun dombos ataupun apa itu bisa, hasilnya akan F1. Itu pun seperti itu. Apalagi kalau kita full blood sama full blood. Nah, itu kan nanti hasilnya juga akan sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya. Jadi kita mengejar kualitasnya untuk mencapai ADG atau pertumbuhan dagingnya, Mas. Ya, dengan dengan ternak kambing genetik kualitas, waktunya sama, biaya pakannya sama, biaya operasionalnya sama, tapi hasilnya akan berbeda. Hasilnya berbeda ya. Jadi kita harus mulai berpikirnya itu kualitas bukan kuantitas. Intinya kualitasnya ya. Sampean bayangin Mas, kita coba kasih contoh satu full blood itu bisa mewakili 15 domba lokal. Lah, 1 berbanding 15 kan biayanya pasti akan sangat lebih besar yang 15. Terus misalkan kita perbandingkan dengan hasilnya tidak kalah Mas. Karena full blood itu bisa usia lepas sapi bisa sampai 17 sampai 20 juta. 17 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Kalau lokal tadi 15 ekor ya? 15 ekor, ya. Tapi biaya pakannya dia kan tinggi sekali. Tinggi. Ya, seperti itu. Belum lagi kalau ada resikonya kan lebih besar kalau lebih banyak Pak ya. Dan juga ini tahan banteng juga, bandel juga domba Dorper ya. Domba Dorper itu sangat adaptif Mas. Jadi dia cocok sekali dengan iklimnya kita. Adaptif banget. Nah, ini domba-domba jantan-jantan kita yang kita datangkan kemarin, Mas. Oh, ini baru-baru yang di sini Pak ya? Baru, iya. Kita kemarin baru mendatangkan dari Australia, Mas. Importasi pertama PT Ayana Farm Indonesia. Nah, ini. Tapi ya sebelum-sebelumnya yang lama itu kemarin? Kita ngambil dari importer sini Mas, untuk kita ya ibaratnya untuk kita amati, kita belajar dulu lah Mas, bagaimana cara peternak
Setelah kita tahu, kita mencoba untuk mendatangkan sendiri dari Australianya itu. Tapi emang keren-keren Pak ini. Lebih Ya. long size, lebih gede-gede juga dari kaki-kakinya. Teman-teman nanti bisa menilai sendiri. Ini seperti juga usia apanya. sudah siap pajak Mas. Artinya ini sudah 18 bulan. 18 sampai 20. 20 belum ada. 18 lah. Jadi memang siap pajak Pak ya sekali. Ya, Dan juga ini Pak, siap pajak. konon katanya ya ini entah benar entah tidak itu kebanyakan teman-teman juga ada yang takut yang dari impor itu belum nggak bisa ngawin itu domba-domba pedaging gitu nggak bener ya itu? Ya, itu bergantung daripada gini Mas. Di Australia itu kan jual macam-macam juga. Oke. Lah, tergantung daripada kita itu mendatangkan yang kualitas apa. Kalau di sana kan ada tipe-tipe Mas. Tipe 1, 2, 3, 4. Nah, paling minim untuk breeding itu kita harus tipe 4 Mas. Ada grade-grade Iya, apa grade ya? 4-nya itu. Lah, semacam kayak gini kita datangkan memang benar-benar untuk pejantan bibitan Mas. Jadi untuk pajak Iya. perbaikan genetiknya. Iya, perbaikan genetik untuk kita crosskan ataupun kita silangkan dengan domba-domba lokal kita. Berarti bukan yang domba-domba pedaging yang sembelih gitu ya, Bukan pengemukan gitu Iya, ya, kelasnya iya. kelas breeding Makanya, memang ya. makanya kalau kita membeli domba full blood, Dorper atau yang lain itu harus yang resmi Mas, yang ada sertifikatnya. Pokoknya yang resmi lah, jangan yang apa nanti takutnya yaitu tadi masih F atau domba daging tadi Mas. Ya. Daging. Ya, jadi pastikanlah bahwa semua legalisasinya itu ada dan pasti gitu loh. Dan ini kalau yang kelahiran Indonesia berarti sertifikatnya atas nama PT Ayana Indonesia. Ya, nanti kita akan terbitkan sertifikatnya Ayana Indonesia. Jadi supaya dalam beredar nanti kan ada ini induknya siapa, bapaknya siapa. Supaya untuk menghindari inbreed pada saat dibeli sama kebetulan ternyata yang beli itu sama. Wow, bapaknya yang beli ini, terus anaknya dibeli juga. Akhirnya dia inbreed, Mas. Tapi kalau kita sudah ada sertifikat data recording itulah itu yang menjadikan kita bisa ini enggak inbreed. Kalau Ya, inbreed bisa itu tahu. kan domba itu rawan risiko lah. Resikonya gede ya, besar ya. Iya. Ini Pak Gufron, jenengan ini sebenarnya sudah beternak berapa lama sih? Kayaknya nggak pemula ini kayaknya. Ya kalau saya ngomong nggak pemula, memang saya dari kecil penggembala domba. Siap. Tapi kan dulu kan tidak seperti ini Mas, artinya masih sangat tradisional ya, Tradisional, masih sangat tradisional. Tapi kalau saya mulai di Ayana Farm ini ya sekitar baru 1 sampai 1,5 tahun lah Mas. 1,5 tahun. Di awal-awal memang mainnya Ya. di full blood gitu langsung atau masih di arah lokal? Langsung kita crossing full blood. Kita ngambil crossing. pejantan full blood sama kita crossingkan sama betina-betina lokal. Tapi belum impor sendiri Belum. gitu, Pak Gufron. Lah, tapi sekarang kan kita juga datangkan betina-betina full bloodnya juga yang kita biar mencetak full blood kelahiran Indonesia itu loh Mas. Kalau dulu kita belum, masih domba-domba lokal kita silangkan dengan full blood kita seperti ini Mas. Maksudnya seperti ini. Ini domba F1 lokal dari indukan Texel. Kita silangkan dengan ini Mas, domba pejantan kita. Oh, yang ngambil dulu dari importer yang terdahulu. Ini namanya Bruno ini Mas. Oh, Bruno ini. Ya. Namanya Bruno. Ini Bruno biasa, Bruno aja Pak ya. Nggak ada Fernandesnya atau Nggak apa ada. gitu. Atau Frank Bruno itu. Ini sudah terbukti sekali Mas bahwa dia dikasih 2 koloni 25 digilir itu loh Mas. Nah, itu ini bunting semua hampir 70-80 bahkan 90% ini sudah bunting semua. Ini betina-betina kita F1 buntingan Mas. Ini berarti buntingan nanti anakannya insya Allah F2 Pak ya? F2 insya Allah F2 ya. Ini F1-nya dulu kelahiran kandang semuanya sendiri? Sebagian Mas. Sebagian. Sebagian kita ngambil dari teman-teman juga.
Iya, untuk F1 seperti ini F1. Yang di sini. Lah, F1. ini full blood kelahiran Ayana, Mas. Ini. Yang mana, Pak? Nah, ini. Oh, ini. Ya. Berapa bulan ini? Ini umurnya? masih 2 bulan, Mas. 2 bulan kemarin lebih. ya. Ini induknya. Induknya yang ini. Ha, induknya. ha, ha. Lahir anak 1, Pak ya? Lahir anak 1 jantan. Hmm. Pak, ini dari tadi jenengan nyinggung dulu angon. Dulu angon itu ikut temen angon gitu, sekedar hobi atau memang bener-bener mulainya dari nol, Pak? Nun sewu ya? Ya benar-benar dari nol, Mas. Nah, benar-benar saya dulu itu ya benar-benar sama orang tua dibelikan domba, kambing dulu. Nggih, kambing. Kambing itu sampai 4. Kita setiap hari habis pulang sekolah ngarit. Cari rumput itu loh, Mas. Nggih, cari rumput. Sehingga terus saya udah lama nggak menggeluti kan, Mas. Terus saya juga sudah terus tiba-tiba saya teringat waktu wah dulu saya seperti itu kok saya seneng gitu loh, Mas, di domba itu seneng, sehingga saya ya udah saya bikin badan usaha PT Ayana Farm Indonesia itu saya merintis lah membangun sebuah usaha farm ini, Mas. Iya. Jadi bukan tiba-tiba, bukan, itu memang ada proses yang panjang dan itu histori lah. Nanti nggak muat nanti kalau diceritakan di sini, ya. Pak. Memorinya langsung penuh nanti. Pak, ini Pak persiapannya kandang. Saya pikir luar biasa sekali seperti ini. Padahal di belakang hotel semi umbaran dan anti bau, Pak, ya ini. Ya, anti bau. Dan Mas bisa lihat sendiri apakah ada bau, sama sekali kan tidak ada. Kalau dilihat nggak bisa dicium. Dicium nggak berasa juga nih. Ini konsepnya, Pak. Konsepnya kandang seperti ini tentunya juga membutuhkan biaya yang sangat mahal juga, Pak. Sebenarnya tidak, Mas. Artinya gini, efektivitas harus ada, mahal ataupun tidak itu harus benar-benar dianalisis, bukan bisa kira-kira. Ini memang kita bikin kandang modern ya, Mas ya. Semuanya kita pakai besi dan pakai pabrikan semua lah, Mas, pokoknya. Lah, tujuannya apa? Untuk masa pakainya bisa lebih lama, terus ketika kita maintenance atau apa lebih mudah. Seperti itulah. Kandang ini kita konsep seperti ini, Mas. Ini kita di lahan luasan sekitar 1.400 meter persegi, di mana 70%-nya itu kita pakai untuk umbaran atau olahraga domba-domba kita supaya nggak jenuh itu loh, Mas. Bisa segar, bisa apa. Terus lagian kan di sini juga ada kafe, ada hotel, ada apa, sekalian untuk farm edukasi, Mas. Hiburan lah, sama teman-teman, sama apa, seperti itu. Jadi nggak ketemu mahalnya nanti ya, orang-orang misalkan bikin kandang kayak gini mahal, terus tahu kualitasnya suatu saat akan lupa akan kemahalannya. Ya, gini kadang itu kan gini, Mas. Kalau kita menerima sesuatu yang kualitas yang bagus, mahalnya itu akan lupa. Karena kita merasakan kemanfaatannya itu jauh lebih lama dan marem, bagus itu loh, Mas. Tapi kalau kita membeli barang yang nyun sewu, maaf ya, misalkan yang murah, sedangkan kita punya ekspektasi itu kan tinggi. Sehingga begitu kita mendapatkan kemanfaatan dari barang itu, kita kecewa. Nah, yang inget itu kan bukan murahnya, tapi kecewanya itu lah. Murahnya lupa, hilang. Jadi kalau di bisnis apapun itu, murah dan mahal itu bukan arti yang sebenarnya. Di bisnis itu menurut saya adalah efektivitas dan bagaimana kita bisa menganalisis sebuah usaha itu bisa sustain, bisa berjalan dan bisa untung. Jadi bukan masalah murah dan mahal, tapi bisnis itu adalah untung. Murah, tapi belum tentu itu untung. Sehingga itu mempunyai arti yang sebenarnya kan mahal, Mas, tidak untung. Tapi kita orang mengatakan nilai nominalnya itu tinggi, tapi itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kan berarti itu murah, kos kita menjadi rendah. Sehingga itu termasuk biaya murah. Tapi kalau kos kita tinggi, walaupun itu nominalnya kecil, hasilnya kecil, lah kos inilah yang disebut mahal. Ilmu tingkat tinggi ini. Kalau saya tahunya rengkah gunung sego gero geni. Saya sedikit berbagi pengalaman lah sama teman-teman peternak pemula kayak saya. Jadi kalau peternakan itu menurut saya yang terpenting itu ada 3 yang sangat menentukan keberhasilan dan tidaknya kita beternak.
Nggih. Satu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kandang dengan baik. Yang kedua tadi Mas, kita harus bisa menyiapkan bank pakan dengan baik, ketersediaan pakan yang sudah kita perhitungkan matang. Yang ketiga adalah pemilihan bibit Mas. Jadi pemilihan bibit ini menentukan sekali. Jadi jangan kita hanya berpikir di jumlah ataupun kuantitas ya. Kita harus memikirkan juga kualitas. Karena kalau kita beternak yang kualitas, biaya pakan kita bisa diberikan yang lebih baik pun masih worth it itu loh Mas, masih bisa. Tapi ketika kita beternak yang jumlahnya banyak tapi kita kurang memperhatikan kualitas, biaya kita itu jauh lebih tinggi. Yaitu tadi saya ngomong, kos kita menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Tapi kalau kita kalau teman-teman, faktor yang paling krusial adalah bagaimana kita menentukan bibit domba yang akan kita ternak. Sangat menentukan. Jadi saya pesan hati-hati, pelajari dulu. Kalau masih memulai jangan terlalu banyak dulu. Dianalisis satu persatu dulu seperti itu. Ini lama semedi ini Pak Gufron ini nggak muncul, terus muncul langsung peternakannya ini langsung gede gini. Sebenarnya udah agak lama Pak ya, cuman apa ya? Ya ibaratnya silent majority kalau orang-orang itu ya. Bukan Mas. Sebenarnya kan kita kalau dalam ilmu marketing itu kita harus product knowledge dulu Mas. Kita pelajari dulu produknya, kita pelajari dulu dombanya sampai kita tahu titik-titik mana yang harus kita perhatiin, yang harus kita hati-hati, yang harus kita apa. Jadi selama itu saya belum pernah untuk ngonten atau apa, karena saya juga bingung mau jualan apa, wong saya masih baru. Karena kan saya tidak ingin menjadi trading murni gitu loh Mas. Saya kepingin breeder juga fattening juga trading, karena breeder itu sudah fattening juga sudah trading juga. Jadi faktor yang paling menurut saya ilmu yang paling sulit di peternakan domba adalah ketika kita menjadi seorang breeder Mas. Paling sulit ya breeder paling itu. Sulit itu. Kalau sudah menjadi breeder yang unggul nanti mau fattening, mau trading itu akan lebih mudah. Menyusul dengan sendirinya. Maka hampir 1 tahun, 1,5 tahun saya itu belajar Mas. Jadi risikonya di mana ya tapi kalau saya pribadi risiko yang paling besar saya terima pada saat saya memulai ini adalah pemilihan bibit yang saya masih kepikiran untuk mengejar jumlah bukan kualitas. Sehingga kos pakan saya menjadi lebih tinggi karena domba saya tidak menghasilkan domba yang kualitas. Nah, berarti saat itu egonya masih tinggi Pak ya. Cepat banyak, cepat besar. Kepingin banyak, tapi lupa memperhatikan kualitas. Ya seperti yang saya katakan di awal video saya tadi, bahwa waktunya sama, biayanya sama, tapi hasilnya akan berbeda. Kita lebih baik berternak sedikit, tapi kualitas daripada banyak tidak berkualitas. Karena di domba itu harus punya panjang nafas Mas. Di domba itu tidak bisa tiba-tiba bisa langsung menghasilkan. Kita butuh waktu seperti itu. Proses panjang juga Pak ya. Juga. Nah ini Pak, ini diakui tidak akui ya mayoritas penduduk Indonesia khususnya di peternakan domba. Kalau di survei itu mengatakan bahwa domba dorper itu domba mahal Pak. Tapi sebenarnya kalau dijabarkan secara hitung-hitungan sistematis bisnis itu bisa menjadi murah seperti yang jenengan utarakan tadi ya. Nah. Ya itu tadi, seperti yang saya utarakan tadi bahwa bisnis itu bukan murah atau mahal. Bisnis itu adalah untung. Jadi bisnis itu bukan murah atau mahal, tapi bisnis itu untung. Ya, coba bandingin seperti ini. Memang ketika kita membeli full blood dorper seharga 40 sampai 50 juta, orang akan berpikir perbandingannya head to head dengan sapi. Ngapain beli dorper? Lebih baik kita belikan sapi. Banyak yang ngomong gitu. Pertama di situ. Kenapa? Karena mindset mereka perbandingannya adalah daging. Ya jelas kalau daging mesti banyak sapi Mas. Tapi di sini kita membeli full blood ini bukan untuk kita sembelih. Tapi untuk kita pakai sebagai mesin produksi kita yang akan kita silangkan dengan domba-domba lokal kita. Untuk perbaikan genetik-genetik kita. F1 itu genetiknya kalau nggak salah itu kalau bagus itu bisa sampai 50% genetik bapaknya ini. Oh bisa Pak F1 itu sudah ya? F1 itu sekitar 50% kalau
Kalau genetik bapaknya harusnya sudah bisa. Kalau itu bagus prosesnya. Oh, kalau bagus prosesnya. Ya, artinya itu benar-benar kosong dan benar-benar domba itu punya kualitas yang kita silangkan dengan domba-domba dorper seperti ini. Dan di situ dia punya kecepatan waktu untuk bobotnya, Mas. Ya itu tadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa usia 4-5 bulan itu bisa sampai 25 sampai 30 untuk F1-nya bayangin. Tapi ingat sekali lagi ya. Karena domba pejantannya sebegitu besar, Mas ya. Terus coba akan kita silangkan dengan domba yang katakanlah dengan bobot yang jauh lebih kecil, rendah. Misalkan 15 sampai 20. Ya jelas mereka akan mengalami banyak masalah, Mas. Ya disitulah ketika kita mencoba untuk menyilangkan, padahal secara harfiahnya kan bukan ya. Kita silangkan dengan domba-domba lokal kita harus benar-benar bisa selektif sehingga bisa mengimbangi kualitas body skornya sama domba ini, domba full blood ini, sehingga kita akan menghasilkan F1 yang benar-benar kita puas lah, Mas. Sesuai ekspektasi, Pak ya. Jangan asal F1 asal murah tapi nggak dari segi kualitas kurang gitu. Ya kan kalau induknya itu kita ya nyun sewu ya itu tadi perbandingannya jangan terlalu lah. Mulai dari berat badan, mulai dari tinggi badan sama apa itu jangan terlalu jauh. Bapaknya bobotnya 110 atau 90 kilo. Terus disilangkan dengan domba yang bobotnya 15 atau 20 kilo. Kan nggak jalan itu, Mas. Kalaupun itu terjadi pembuahan, itu sangat berisiko. Anaknya kan besar nanti di dalam. Waktu kelahiran susah. Kalaupun berhasil pada saat waktu kelahiran, Mas, pada saat dia menyusui induknya juga nggak mampu. Asupan nutrisi di nggak susunya mampu, kurang karena ya? lebih besar anaknya daripada induknya. Nah itulah jadi teman-teman atau siapa itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya mencoba untuk memasukkan atau menyilangkan domba-domba lokal kita dengan domba full blood dorper itu dengan kualitas yang bagus. Lebih baik kita berpikir tentang kualitas bukan kuantitas. Bukan kuantitas. Ya. Oh, ini arahnya ke depan perbaikan genetik terus gitu, Pak, berarti di Ayana ini. Iya, di Ayana seperti ini. Selain itu juga yang full blood gini anakannya sini ataupun ini sudah ada yang siap-siap di Lego kalau orang teman-teman yang pengen neruskan gitu. Kalau di Ayana Farm sendiri, di sini sebagai bocoran sedikit, Mas, kita akan selalu menyediakan pejantan-pejantan dorper full blood. Spek jumbo, Mas. Spek artinya jumbo spek ya? siap kerja. Usia 15 bulan up. 15 bulan up. Ya, kita akan selalu readykan untuk pejantan-pejantan itu. Yang kedua, kita saat ini kita ready untuk betina-betina F1 bunting sama seperti ini, Mas. Cross texel bunting. Kita udah siap kalau misalkan teman-teman yang membutuhkan atau apapun bisa menghubungi Ayana Farm, Mas. Langsung nanti dengan admin atau dengan jenengan secara langsung gitu, Pak Gufron seperti ya. ini. ini Kita ada readykan cross texel bunting dan F1 bunting. Itu hampir 100 lebih, Mas. Hampir 100 ekor ya. Tinggal lahiran aja 1 bulan lah, 1 bulan setengah di teman-teman semua udah lahir F1 dan F2-nya. Ini di Google Maps sudah ada juga, Pak ya, di Ayana Farm itu? Kebetulan kita kan ada 2, Mas, dulu. Ya, map kita masih ada yang di Keniten. Nanti di deskripsinya bisa dicantumkan nomor HP-nya saya aja, Mas, bisa langsung. Nanti biar diselok. Ya, daripada nanti biar diselok daripada yang keliru di sana. Siap. Nah, ini teman-teman termasuk yang domba-domba bunting tadi juga siap. Nah, ini Pak, sekali lagi konsepnya ini memang memilih semi umbaran itu mengembalikan sesuai habitatnya di Australia atau gimana ini? Betul, Mas, betul. Jadi kita kan bukan hanya apa ya, Mas, kalau saya menjalani suatu pekerjaan atau apapun itu yang saya pikirkan adalah apakah hati saya itu ada di sana atau tidak. Senang atau tidak, menjiwai atau tidak. Lah, ketika saya sudah merasa bahwa saya nyaman dan senang di bisnis ini, ya semacam kayak gini, saya kepingin domba ini juga riang gembira seperti saya memelihara mereka. Ketika sore ataupun nanti pagi kita lepas gitu loh, Mas.
untuk berolahraga pagi, bercanda gurau sama teman-temannya. Jadi kita punya harapan domba-domba ini bisa sehat, bisa bahagia seperti itu, Mas. Makanya ini hampir 70% dari lahan yang ada di sini itu kita pakai untuk umbaran. Hanya 30% yang untuk kandang. Yang kandang sini ya keren. Wah, itu tidak boros lahan gitu enggak, Pak ya? Ya kalau kita ngomong boros lahan ya boros, Mas. Tapi kan tidak harus semua seperti ini. Artinya kan misalkan kita punya satu nih untuk umbaran, nanti berikutnya kita punya di sana. Tinggal kita bikinkan jalan aja untuk ke sini. Nanti gini bisa buat gantian ya. Yang di sini yang lahannya ini, yang nantinya dari sana insya Allah. Nah itu ke sana ke sini bisa gantian dengan domba-domba yang ada di sini. Dan tadi kita belum bahas sedikit tentang pakannya, Pak. Pakannya ini di sekitaran sini aja ya? Ya. Kita pakan itu sangat simpel, Mas. Yang saya pakai itu cuman sumber seratnya kita pakai hijauan, rumput pakcong maupun tebon jagung itu. Kita chopper terus langsung kita mix dengan konsentrat S18 atau S20, Mas. Nggak apa-apa langsung promo, Pak ya? Nggak apa-apa, memang itu memang kenyataan yang saya pakai. Ya seperti itu. Jadi itu promo. Ya memang kenyataannya saya pakai itu. Saya tidak pernah memakai pakan yang macam-macam, Mas. Karena di sini kan saya sudah nanam rumput pakcong itu di sebelah sini. Itu kan ada 1 hektar, Mas. Jadi kita chopper, kita mix, langsung kita kasih nih. Cukup untuk berapa, Pak, ini yang 1 hektar rumput pakcong ini? Kalau 1 hektar rumput pakcong itu bisa sampai 570-700 ekor, Mas. 500 sampai 700 ekor ya itu. Iya bisa itu, Mas. Itu sebagai sumber seratnya aja. Iya, yang konsentratnya S18, S20 tadi. Ya. Berapa persen diberikan S18, S20-nya? Kalau S18 saya kasih 80-15. Jadi 80 hijauan, 80 kg hijauan, 15 konsentrat S18. Kalau saya pakai S20, saya pakai 85 hijauan, 15 S20. Jadi sebenarnya ya terserah lah, kita lebih suka yang mana. Terus kita coba analisis domba-dombanya bagaimana, apakah mereka sudah nyaman atau belum. Ini padahal di siang hari jam 1. Kayak gini. Jadi kasih pakan pagi, Pak ya? Ya, kasih pakan 7:30. Kita cuma 2 kali, Mas. 2 kali ya? 7:30 sama 3:30. 3:30. Ya. SMG, S18, S20 dari Blitar itu ya? Betul. Sering kita sebut, nanti besok saya di endorse. Terima kasih loh, Pak. Ya, saya juga terima kasih lah sama tim SMG yang dari memberikan edukasi yang banyak lah di PT Ayana Farm ini sendiri gitu loh, Mas. Dan kita memang pakai produknya SMG, Mas. S18 sama S20 itu. Oh, oke. Seperti ini. Ini untuk harga nanti saja, Pak ya. Ini ya, durasinya kelihatan nanti teman-teman bosan ini. Ini perkenalan dulu ya dari Ayana Farm. Barangkali nanti kita di lain waktu kesempatan bisa untuk singgah-singgah. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang bisa berkunjung di sini langsung berjumpa dengan Pak Gufron langsung ya, lebih jelasnya. Terima kasih, Pak. Semoga tambah sukses, tambah berkah. Dan putranya ini sudah hobi juga dengan. Ini sama. Senang sekali ini sama kelas berapa ini, Pak? Ini mau SMP, Mas. Oh, SMP. Mau SMP, Mas Ian. Ya, terima kasih, Mas. Saya juga sangat terima kasih sekali atas kunjungan bukan dokter hewan ke sini. Semoga kedepannya kita bisa memberikan semacam sharing-sharing lah sama teman-teman semuanya, sehingga kita bisa saling mengenal, saling silaturahmi dan seperti itu, Mas. Siap, terima Pak kasih Gufron. sekali, Mas. Terima kasih kembali juga diberi kesempatan di sini. Dan juga jangan khawatir teman-teman, khususnya peternak pemula dan peternak muda, Pak Gufron ini meskipun non sewu, Pak ya, sudah timur, tapi jiwanya masih muda sekali. Betul. Terima kasih teman-teman. Semoga peternakanmu makin maju, dombamu makin lemu-lemu, dan kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Dari Kediri, jangan lupa di like, subscribe, komen, karena semuanya itu membahagiakan dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.